Halo, shalom buat saudara-saudariku dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa menyertai kita dan melindungi kita di dalam kasih setia-Nya. Pernahkah teman-teman mendengar lagu Semua Baik? Sebenarnya kalau pada umumnya lagu ini tuh udah lagu yang sangat sering kita dengar, mungkin di setiap kebaktian, di dalam ibadah, atau mungkin di dalam komunitas rohani kita, atau kita sendiri sering menyanyikan lagu ini ketika kita sedang saat teduh di pagi hari, ataupun mungkin di dalam penyembahan kita, di mana liriknya itu dikatakan, dari semula Tuhan sudah tetapkan dan tentukan, dan semuanya itu baik. Lagu ini sangat bermakna dalam, saudara-saudariku. Kalau kita mau memperhatikan liriknya dari awal hingga akhir, ketika kita menyanyikannya, kita meresapi, lagu ini memiliki makna yang sangat dahsyat, di mana di dalam kehidupan kita percaya bahwa setiap apapun yang Tuhan rancangkan atas hidup kita, dari awal ketika kita di dalam kandungan ibu kita dibentuk oleh Tuhan, dilukisnya dengan tangannya yang ajaib. Tuhan sudah tentukan dari awal akan seperti apa, akan menjadi apa di kehidupan kita nanti di dunia. Dan semuanya itu baik. Tidak ada rancangan Tuhan itu yang jahat, saudara-saudariku. Ketika saya menyanyikan lagu ini, yang refnya mengatakan seperti ini, semua baik, apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidup kita, itu semuanya baik. Dalam lagu ini, kita bisa mengerti bahwa apakah kita mengasihi Tuhan tanpa syarat? Apakah kita tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik ketika keadaan hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau keinginan kita? Disinilah kita diuji. Disinilah sebenarnya Tuhan ingin melihat iman kita, saudara-saudariku. Apakah kita tetap mengatakan, Tuhan, apapun yang sudah terjadi atas hidupku, lembah kelam sekalipun, badai sekalipun Tuhan, aku tetap percaya bahwa semuanya itu sudah Tuhan tetapkan dan semuanya itu baik bagiku. Karena tidak ada Bapa yang merancangkan rancangan yang jahat bagi anak-anaknya, saudara-saudariku. Lagu yang berjudul Semua Baik ini diciptakan oleh seorang pria bernama Budi dan dibantu dengan temannya yang bernama Tommy. Mereka bekerja sama dan akhirnya terciptalah lagu Semua Baik. Budi ini adalah seorang pria atau seorang anak yang aktif dalam pelayanan sejak dari dia sekolah minggu. Jadi dia aktif dalam sekolah minggu, dalam komunitas, komsel, kebaktian. Dia selalu aktif dalam pelayanan, saudara-saudariku. Dan dalam melayani, ketika dia mau beribadah, dia juga hanya menggayuh sepedanya. Dulu saya berpikir, dari lirik yang saya dengar Semua Baik, saya berpikir, wah, orang yang ciptain lagu Semua Baik ini pasti mengalami hal-hal baik saja dalam hidupnya. Mungkin dia gak pernah mengalami yang namanya kisah pahit atau masa-masa kelam, karena dari lagunya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita bisa lihat liriknya yang katakan semua baik. Dari awal hingga akhir Tuhan sudah tetapkan dan jadikan semuanya baik. Tapi ternyata tidak, saudara-saudariku. Budi mengalami hal pahit dalam hidupnya ketika ia divonis mengalami penyakit jantung dan harus terpisah dengan istri tercintanya. Namun di akhir hidupnya, ia berpesan kepada istrinya waktu itu, dia mengatakan bahwa sampai akhir tetaplah setia dalam pelayanan, setia dalam melayani Tuhan, dimanapun Tuhan tetapkan engkau untuk melayani. Ia katakan seperti itu. Jadi di sini saya belajar, ternyata lagu ini memiliki makna yang luas. Yang saya katakan tadi, saudara-saudariku, bisakah kita mengatakan Tuhan engkau baik ketika masa sulit itu datang atas hidup kita? Tetapkah kita katakan Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan atas hidupku, engkau tetap baik Tuhan? Di lagu ini sebenarnya mengatakan, bisakah kita mencintai Tuhan tanpa syarat, saudara-saudariku? Tuhan telah mengasihi kita tanpa syarat. Dia tidak memandang rupa kita. Dia tidak melihat seberapa kali kita jatuh, berapa kali kita masuk ke dalam dosa, berapa kali kita mengalami kegagalan, berapa kali kita mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita tanpa syarat.
Lalu apakah kita bisa seperti itu kepada Tuhan? Tuhan tidak minta banyak atas hidup kita, saudara-saudariku. Tuhan tidak memaksa kita untuk kita itu sempurna, kita hidup suci 100%. Di dunia ini, saudara-saudariku, tidak ada manusia yang 10 betul. Tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita tanpa syarat. Yang Tuhan mau adalah ketika kita tetap setia, ketika kita tidak berpaling dari hadapan Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan ketika keadaan buruk sekalipun. Disitulah iman kita diuji. Disitulah kasih kita kepada Tuhan diuji. Karena tidak ada satu hal yang bisa membuat kita, yang bisa menjadi alasan atas hidup kita untuk kita berpaling daripada Tuhan. Kita dibentuk sama Tuhan dari sejak dalam kandungan. Ketika kita belum terlahir di dunia, Tuhan sudah memiliki tujuan atas hidup kita. Tuhan itu memiliki maksud dan tujuan yang mulia atas hidup kita. Ketika kita diizinkan lahir ke dunia, saudara-saudariku, pasti kita memiliki tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Tuhan tidak mungkin menciptakan kita, menciptakan kamu, menciptakan saya tanpa suatu maksud dan tujuan. Bagaimana kita mengenal tujuan Tuhan ketika kita diproses sedikit, kita mengalami masalah sedikit, kita langsung mengeluh, kita langsung protes sama Tuhan, kita langsung katakan, Tuhan kok gini, Tuhan kok jahat, kok Tuhan izinkan aku mengalami seperti ini. Bagaimana kita bisa memiliki tujuan, bagaimana kita bisa menggapai tujuan kemuliaan kita ketika kita tidak bisa mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik dalam setiap apapun pergumulanku, aku percaya Engkau sudah tetapkan segala sesuatunya baik. Dari lagu ini harusnya kita belajar. Budi menciptakan lagu ini, dia katakan, Tuhan Engkau baik, semua baik, bukan karena hidupnya baik-baik saja, saudara-saudariku, tidak. Bahkan Budi memiliki anak yang memiliki cacat atau bisa dikatakan tunarungu. Dia mengalami hal pahit dalam hidupnya, tapi dia tetap tidak mau berpaling daripada Tuhan. Sesuai dengan lagu yang ia ciptakan, dari semula Tuhan sudah tetapkan dan sampai akhir akan baik. Dan Budi sudah menyelesaikan pertandingan iman yang baik ketika ia mengakhiri hidupnya dan tetap setia. Bahkan ia tetap mengatakan kepada istrinya untuk melakukan hal yang sama, yaitu setia dan jangan berpaling kepada Tuhan dalam situasi apapun dan keadaan apapun. Karena ketika kita mengasihi Tuhan tanpa syarat, saudara-saudariku, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Apapun bentuk dan rupa kita, bagaimanapun tingkah laku kita, mungkin kita jatuh berkali-kali, kita tidak sempurna. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya kepada kita. Justru terkadang kita yang memalingkan wajah kita kepada Tuhan ketika situasi tidak baik. Tapi mari kita mau belajar. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan tanpa syarat. Mengasihi Tuhan tanpa syarat artinya adalah ketika kita mau diproses, kita mau dibentuk oleh Tuhan, diproses sama Tuhan tapi tidak protes. Jalani prosesnya. Karena sebagaimana ketika kita mau berlari kencang, kita itu pasti belajar merangkak dulu, saudara-saudariku. Tidak ada seorang bayi yang lahir ke dunia ini dia langsung bisa berlari sampai kencang, tidak ada. Dia mengalami proses yang namanya merangkak, bertata-tata, saudara-saudariku. Lalu dia bisa memapa langkahnya sampai kakinya kuat dan akhirnya dia bisa berlari di kakinya sendiri. Kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Semuanya itu memiliki proses. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap sanggup mengatakan Tuhan baik di segala situasi yang kita alami, di setiap badai yang kita alami. Kalau kita melihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel yang ketiga, saudara-saudariku, kita boleh bisa buka Alkitab kita bersama-sama.
Coba kita baca kitab Daniel yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ke-18. Dikatakan seperti ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sini saudara-saudariku, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki kasih yang tanpa syarat daripada Tuhan. Karena ketika mereka mengalami ujian untuk menyembah Allah lain selain daripada Tuhan, mereka tetap setia dan mereka tidak mau berpaling sekalipun mereka di dalam api sekalipun. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ketika iman mereka mengatakan Tuhan pasti akan melepaskan mereka dari hal buruk itu, dari perapian itu. Tapi jikapun tidak, mereka tidak akan menjadikan itu alasan untuk berpaling daripada Tuhan. Bahkan mereka katakan mereka tidak akan menyembah dewa atau Tuhan lain yang didirikan oleh seorang raja pada saat itu, saudara-saudariku. Mereka tetap setia. Dan apa yang terjadi? Ada mujizat di dalam perapian itu. Jika saudara membaca kitab Daniel, kita bisa melihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betapa luar biasanya kasih mereka kepada Tuhan, dan begitu juga Tuhan. Lalu mengapa kita takut mengasihi Tuhan tanpa syarat? Apa yang menjadi alasan kita takut? Ketika kita mengasihi Tuhan tanpa syarat, kita mengalami hal buruk. Masa sih aku tetap bisa mengasihi Tuhan sedangkan Tuhan aja membiarkan aku seperti ini? Kita tidak boleh seperti itu. Mari kita belajar untuk tetap setia, tetap mengatakan Tuhan, Engkau baik. Ketika kita diproses, ketika iman dan kasih kita diuji, kita tetap katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Percaya, mujizat yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu akan terjadi pada kita saat itu juga. Karena Tuhan tidak akan merancangkan hal yang buruk atas hidup kita. Apalagi kalau kita setia, kalau kita berhasil untuk tetap menjaga kasih kita kepada Tuhan, dan kita tetap katakan Tuhan Yesus Engkau baik, maka kasih setia Allah akan terus mengikuti kita. Kemurahan dan kebajikan itu akan terus berada dalam diri kita, saudara-saudariku. Mari jangan hanya menyanyikan lagu ini semua baik, tapi coba ingat kebaikan Tuhan dari awal kita dibentuk hingga sampai saat ini. Kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Itulah menjadi satu alasan yang kuat untuk kita tetap mengatakan semua baik. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara-saudariku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan, bahwa kami percaya ketika kami dibentuk dengan Tuhan dari semula, Engkau sudah menetapkan setiap apapun yang terjadi atas hidup kami, bahkan untuk masa depan kami, semuanya sudah baik di hadapan tangan-Mu. Tidak ada rancangan-Mu yang jahat Tuhan, tidak ada maksud jahat atas proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Ampuni kami Bapa ketika kami masih tetap mengeluh, terkadang kami mengecewakan Tuhan, ketika kami protes atas proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Tuhan, mulai saat ini kami mau tetap mengatakan bahwa Tuhan baik di setiap proses dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami kelimpahan berkat, sangat mudah mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi ketika kami mengalami problema masalah di dalam dunia, kami diuji Tuhan, apakah kami tetap mengasihi Tuhan, apakah kami tetap setia akan kasih kami kepada Tuhan, sebagaimana Bapa sendiri sudah mengasihi kami tanpa syarat. Ajari kami Tuhan untuk lebih dewasa di dalam rohani kami, di dalam kami bersikap, dan khususnya di dalam kasih kami kepada Tuhan,
sehingga kasih mula-mula itu tidak akan hilang dan kami tidak berpaling daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun saat ini anak-anak Tuhan berada, biarlah kiranya Engkau terus menyertai senantiasa dengan kasih-Mu dan Engkau tidak memalingkan wajah-Mu daripada kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami, masalah kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya semua yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kami, semuanya baik dan tidak ada rancangan yang jahat. Kami percaya juga Tuhan bahwa setiap napas kami, setiap hidup kami, itulah semuanya dari kasih Tuhan. Itulah bentuk dari kasih-Mu yang tanpa syarat. Ajari kami juga untuk tetap setia dalam pelayanan kami di dalam Kristus Yesus, dalam pengiringan kami di dalam nama-Mu Tuhan, sehingga ketika orang melihat kami, di situ terpancar kasih yang daripada Tuhan, sehingga ada banyak orang yang datang mengenal Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa. Amin.